Salam sejahtera, saya Dr. Wigwandono Topo, spesialis obstetrik ginekologi, subspesialis konsultan feto maternal. Izinkan saya hari ini memberikan sebuah pemaparan perjalanan perkembangan awal kehamilan dari implantasi hingga tahap janin 12 minggu untuk sebagai ibu-ibu selama kehamilan juga mendapatkan edukasi dan penjelasan perihal awal dari perkembangan kehamilan Anda. Dari awal proses kehamilan itu kita mulai begitu siklus haid normal mulai terlambat 1 hari saja dan Anda melakukan uji tes kehamilan yang positif, itu menandakan kehamilan sudah dimulai sebagai awal kehamilan 4 minggu. Dan kemudian pada awal kehamilan 4-6 minggu, embrio itu sudah mulai akan bertumbuh. Dimulai kita akan melihat kantung kehamilan, kemudian kita akan melihat yolk sac, dan pada minggu ke-6 itu yolk sac akan muncul, di sampingnya persis ada embrio yang sudah mulai berdetak. Jadi detak jantung janin itu awal pertama kali akan muncul di minggu ke-6. Pada minggu ke-7 sampai ke-9 ini adalah tahap tengah perkembangan embrio ya. Jadi janin sudah terlihat, dan begitu janin terlihat ya mutlak detak jantung harus sudah terlihat. Jadi apabila wujud janin bisa kita lihat, maka detak jantung harus sudah positif. Kemudian pada minggu ke-10 sampai ke-12 ini adalah transisi menuju fetus atau janin. Janin akan semakin bertambah besar dan terjadi perkembangan-perkembangan organnya. Kemudian pada awal proses kehamilan yang terjadi adalah proses konsepsi dan fertilisasi, di mana proses ovulasi itu adalah pengeluaran sel telur dari ovarium, di mana ini tergantung pada hormon luteinizing hormone dan follicle stimulating hormone. Terjadi pada masa subur wanita dan waktu yang tepat untuk terjadinya pembuahan. Pada saat hubungan seksual, kemudian terjadilah proses ejakulasi dan pelepasan sperma, maka perjalanan sperma menuju serviks lalu masuk ke dalam rahim. Ini adalah proses kemampuan sperma untuk mencapai tuba falopi dan bertahan hidup untuk terjadinya pembuahan. Lalu tahap fertilisasi dan pembentukan zigot. Ini adalah tahap pertemuan sel telur dan sperma di tuba falopi. Jadi pertemuan embrio nanti atau zigot ini akan terjadi di luar rahim, pada saluran indung telur atau tuba falopi. Terjadilah proses penetrasi sperma dan pembentukan zigot, dan mulailah terjadi pembelahan sel pertama, zigot. Dan setelah itu, awal zigot ini akan kembali masuk ke dalam rahim. Dan apabila proses masuknya kembali zigot ini terhambat atau terganggu, maka zigot akan bertumbuh menjadi embrio di luar rahim, di saluran tuba falopi. Itulah yang kita namakan sebagai kehamilan ektopik. Implantasi dimulai dari perjalanan zigot menuju rahim. Pergerakan zigot melalui tuba falopi menuju rahim, pembentukan morula dan blastokis selama perjalanan, dipengaruhi oleh pengaruh hormon progesteron pada perjalanan embrio. Inilah dasar kenapa kita memberikan penguat kehamilan. Ibu-ibu pasti sering kita mendapatkan terapi dari dokter kandungan Anda. Bu, kita minum penguat kehamilan ya, biasanya sampai 12 minggu.
Ya tujuannya ini, karena pengaruh hormon progesteron itu penting untuk menempelnya embrio ke dalam rahim. Proses kedua adalah proses penempelan ke dinding rahim, di mana proses ini terjadi penempelan blastosis ke endometrium. Inilah yang ibu-ibu akan mengenal sebagai penempelan atau nantinya penebalan selaput lendir endometrium. Ya. Jadi dia menempelnya ke dinding rahim, yang menebal itu selaput lendir rahimnya, bukan yang menebalnya dinding rahim. Ya. Ini tergantung enzim pencernaan dalam penetrasi endometrium, pembentukan hubungan awal antara embrio dan menempelnya dia ke dinding rahim. Lalu terjadilah respon tubuh terhadap implantasi, di mana terjadi perubahan hormon dan adaptasi tubuh terhadap kehamilan, reaksi inflamasi ringan dan reaksi imunologis dan pembentukan plasenta primer. Di mana terjadinya reaksi imunologis ini juga berhubungan dengan penyakit autoimun, di mana terjadi kadang-kadang reaksi penolakan dari ibunya terhadap janin karena akibat reaksi imunologis ini, dan bisa berakibat recurrent pregnancy loss atau keguguran berulang-ulang. Nah, ini adalah fase pembentukan embrio dan plasenta, di mana tahap awalnya adalah pembelahan sel dan pembentukan blastosis. Dilakukan pembelahan sel secara mitosis dan pembentukan lapisan blastosis. Terjadi pemisahan bagian dalam sel embrioblast dan bagian luar sel atau trophoblast. Dan inilah terjadinya pentingnya ruang blastosel dalam blastosis. Tahap kedua adalah diferensiasi sel dan plasentasi. Terjadi transformasi sel embrioblast menjadi epiblast dan hypoblast. Lalu terjadi formasi lempeng prekondral dan mesoderm serta ektoderm dan pembentukan villi korionik dan perkembangan jaringan plasenta. Villi korionik ini menjadi tanda khas bahwa kehamilan itu telah berkembang. Jadi apabila terjadi keguguran, kemudian dilakukan kuretase, maka ditemukanlah sel-sel villi korionik ini dari sisa konsepsi. Itulah yang menunjukkan bahwa kehamilan memang terdiagnosa dalam sisa konsepsi kehamilan atau keguguran misalnya. Juga kalau kehamilan di luar kandungan dan itu terdiagnosa, maka akan ditemukan sel-sel villi korionik ini di dalam sel yang kita ambil. Lalu terjadi tahap pertumbuhan organ utama, di mana terjadi pembentukan embrio dan struktur atas tubuh, di mana terjadi diferensiasi lapisan germinal menjadi organ primer dan pertumbuhan dan perkembangan sistem jantung dan sistem saraf awal. Minggu 4-6 ini adalah terjadi perkembangan embrio, pembentukan tabung saraf, proses neuralisasi, dan pembentukan lempeng saraf. Terjadi pembentukan lipatan neural dan penggabungan untuk membentuk tabung saraf. Ini terjadi peran sel puncak neural dalam sistem saraf dan struktur kepala, di mana kegagalan pembentukan tabung saraf ini akan berlanjut menjadi akrania, anencefali atau ekskrania, yaitu gagalnya penutupan tempurung kepala atau akrania atau anencefali. Terus terjadi pembentukan sistem peredaran darah, di mana terjadi pembentukan pembuluh darah primer dari sel endotelial, vaskulogenesis dan angiogenesis dalam pembentukan darah embrionik, pembentukan loop peredaran darah dan integrasi jantung awal. Mulailah embrio akan mulai awal pembentukan jantung, diferensiasi sel mesodermal menjadi sel kardiak jantung, dan pembentukan medan jantung primer dan sekunder. Terjadi proses looping jantung awal, jantungnya mulai berdetak, dan pengembangan atrium dan ventrikel ini muncul sekitar 6 minggu. Kemudian diferensiasi sistem saraf utama, sistem saraf pusat dan periferal. Terjadi pembentukan otak primer atau prosencephalon, mesencephalon, dan rhomboencephalon. Perkembangan medula spinalis, kemudian terjadinya ganglia spinalis, diferensiasi sel, glia, dan neuron, sistem peredaran darah primer, pembentukan sistem vena dan arteri utama,
diferensiasi hemangioblas menjadi eritrosit dan sel darah putih, dan mulai awalnya peran hematopoiesis dalam perkembangan sistem peredaran darah. Awal pembentukan organ dalam terjadi pembentukan sistem gastrointestinal dari usus primitif, diferensiasi sistem pulmonari dan penciptaan awal struktur paru-paru, dan perkembangan awal ginjal dan sistem urinarius. Lalu pembesaran dan diferensiasi lebih lanjut, terjadi pertumbuhan anggota tubuh, pembentukan jaringan otot, dan pertumbuhan organ internal. Tunas tangan, kaki mulai terbentuk, proliferasi mesenchim dan kartilagi, neus, model dan pembentukan sendi dan digital atau jari-jari. Kemudian terbentuknya pembentukan otot, miogenesis, diferensi mioblas menjadi serat otot polos, pembentukan otot skeletal dan otot jantung, dan integrasi dengan sistem saraf dan vaskulasi otot. Lalu muncul pembentukan dan pertumbuhan hati, pankreas, dan sistem pencernaan, diferensiasi pematangan organ sistem endokrin, integrasi organ internal dengan sistem peredaran darah dan saraf. Tahap ketiga, ini terjadi pada minggu 7-9, tahap tengah perkembangan embrio. Pembentukan dasar fisiologis, perkembangan otak dan sistem syaraf, mulai terbentuknya organisasi jaringan neuron dan perkembangan sinapsis, diferensi dan spesialisasi sel saraf, pembentukan otak tengah, depan, belakang. Kemudian sistem pernafasan tahap awal, pembentukan trakea, cabang bronkial, cabang alveoli, pembentukan diafragma dan otot pernafasan, lalu pembentukan sistem pencernaan dasar seperti esofagus, lambung, sel pankreas, dan hati, diferensiasi usus halus dan usus besar. Kemudian pembentukan anggota dan fungsi dasar, jari jemari, segmentasi tangan kaki, pembentukan falang dan metakarpal, formasi kuku, dan pola sidik jari mulai terbentuk. Aktivitas mulai gerakan embrio, ya, dari awal sistem otot dan rangka, deteksi gerakan refleks, koordinasi antara saraf dan otot, pembentukan struktur dasar mata, retina, diferensi tulang wajah dan rahang, dan fitur wajah awal seperti hidung dan bibir. Pengaruh eksternal pada perkembangan nutrisi ibu, ini pentingnya asupan asam folat dan vitamin pada perkembangan embrio, dampak defisi nutrisi pada perkembangan organ, dan pengaruh diet ibu terhadap kesehatan jangka panjang anak. Faktor lingkungan dan teratogenik, ini efek paparan bahan kimia, hati-hati ya, juga polutan pada embrio, merokok juga sangat berdampak, konsumsi alkohol juga harus berhati-hati ya, intervensi dan pencegahan terhadap paparan zat berbahaya. Pentingnya pemeriksaan prenatal secara rutin untuk pencegahan terhadap resiko dalam kehamilan, strategi untuk mencegah kelahiran prematur, manajemen stres, dan pentingnya lingkungan suportif bagi ibu hamil. Pada tahap minggu ke-10 dan ke-12 ini adalah transisi ke fetus. Terjadi pembentukan sistem ginjal urogenital, mulai terbentuknya ginjal, pronefros, mesonefros, metanefros, formasi pembentukan ureter dan kandung kencing, juga diferensiasi kelamin laki dan perempuan. Diferensiasi organ dalam, pembentukan liver dan pankreas, pembentukan paru-paru, dan saluran pencernaan mulai mematangkan diri. Ya. Sistem peredaran darah dan jantung, terbentuknya tube dari jantung, ya, kemudian 4 ruang jantung mulai terbentuk dan pembentukan pembuluh darah besar pada jantung. Pertumbuhan plasenta dan pasokan nutrisi. Ini plasenta mulai terbentuk sebagai pertukaran gas dan nutrisi di antara ibu dan bayi untuk mengeluarkan sisa-sisa produk dari janin dan memproduksi hormon yang penting dalam pertumbuhan janin. Hubungan nutrisi dan pertumbuhan janin, ini pentingnya maternal diet selama kehamilan untuk menjaga kecukupan vitamin dan mineral, dan dampaknya bagi pertumbuhan ibu dan bayi selama kehamilan. Terjadi juga perkembangan sistem imun dari janin, terbentuknya antibodi dari ibu menuju ke janin. Pembentukan fetal imunologi mulai dari organ timus dan lien atau limpa, ya, ini yang memproduksi imunitas sel pada janin pertama kalinya. Monitoring perkembangan kesehatan kita tahu dengan menggunakan teknik evaluasi USG dalam kehamilan, kemudian parameter kesehatan seperti gula darah, tekanan darah itu harus selalu diperiksa. Juga
pengawasan kesehatan ibu dan janin secara kontrol rutin. Ya, kita sudah tahu tahap-tahap perkontrolan rutinnya dari trimester pertama, kedua, dan ketiga. Juga perencanaan akan proses kelahiran dan rencana perawatan pasca bersalin. Saya kira itu yang bisa saya sampaikan dalam pemaparan singkat pertumbuhan janin dari minggu awal sampai ke 12 minggu ini. Terima kasih.